Satu, kita tidak akan merasakan kebahagiaan pada sesuatu yang gampang, Mas Hendra. Iya. Misalnya, kita ingin sesuatu tanpa perjuangan, gitu. Dikasih aja, gitu. Nggak seru juga. Ya, cari pasangan hidup tanpa perjuangan, gitu. Nggak seru. Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ternyata Pak Wayan benar-benar ada pengaruh dari isi data-data yang ada di dalam pikiran kita ternyata ya. Ketakutan-ketakutan, kekhawatiran yang bersemayam, yang nempel menjadi sebuah program itu sangat berpengaruh terhadap jalan hidup. Ya, makanya ada istilah di agama itu raihlah kepasrahan. Karena kepasrahan itu menghilangkan takut dan beraninya. Iya. Tidak juga berani, tidak juga takut. Namanya pasrah kan begitu. Kamu berani nggak pada kematian? Enggak. Kamu takut? Aku pasrah aja gitu. Datang ya aku terima. Gitu. Jadi ya pasrah itu seperti itu, netral ya, netral. Gitu. Sudah berserah lah, berserah apa adanya begitu. Ya kalau kita takut terus kan apa yang kita takuti akan mendatangi kita. Seperti orang takut hantu, bayangan apapun bisa menghantui kita gitu. Ya, sama dengan kita terlalu melekat pada Tuhan, nanti dihantui Tuhan. Bahayanya di situ juga. Oke. Jadi itu sahabat semuanya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi gitu ya. Jadi teman-teman yang mengalami hal yang sama, peristiwa yang looping, berulang, kayaknya cukup deh pencerahan dari Pak Wayan. Lagi-lagi kita harus menerima apapun kejadiannya. Pasrah itu ilmu tertinggi kayaknya ya Pak Wayan ya. Dan lagi-lagi memang harus berlatih. Oh ya Mas Hendra, mau nonton sepak bola kan nanti. Oh iya. Gimana pandangan Mas Hendra? Saya sekarang nanya, gimana pandangan Mas Hendra kalau ada striker kita misalnya, dia mengejar bola, begitu dapat bolanya nggak mau dilepas. Bahkan tidak ditembakkan ke gawang karena dia nggak mau lepas, dibawa puter-puter aja terus. Lempar aja Pak, lemparin batu aja. Lemparin batu aja. Jadi seperti itu kita. Kalau kita mendapatkan sesuatu, tidak berani melepasnya untuk orang lain, itu berbahaya. Makanya apapun yang terjadi, tugas kita adalah hanya menjadi penyalur. Oke. Ya. Itu artinya kita nggak boleh pelit gitu ya, karena orang yang pelit itu dia nggak mau ngelepas gitu ya Pak Wayan ya. Dan kalau Kang Abu sering mengulang-ulang, orang nggak mungkin level kesadarannya bakal naik sepanjang masih pelit gitu ya Pak Wayan ya. Saya tiba-tiba mengalir kata ini, karena pelit itu sama dengan sembelit gitu. Iya. Jadi kalau kita keluar kotorannya pelit, itu disebutnya sembelit. Iya. Jadi kalau orang keluar uangnya untuk nolongin orang itu pelit, ya itu sembelit juga. Pelit kekayaan. Iya. Ya, banyak orang gara-gara pelit jadi sembelit, terakhir pailit. Oke. Ya. Dan itu memang yang susah itu kalau kita mau mendelete kebiasaan pelit itu ketika kita memang dari lahir, dari rahim, dari keluarga, Bapak Ibu yang memang punya tradisi pelit karena kondisi Pak Wayan. Karena kita meniru fenotip. Secara fenotip kita meniru apa yang dilakukan orang gitu. Nah, tapi ada juga orang yang memang walaupun orang tuanya pelit, tapi dasarnya dia adalah roh yang mateng, yang tidak terlalu melekat. Gitu. Nah, sekarang kita semua ini kan sedang bertumbuh menjadi roh mateng. Iya Pak. Ya, kita harus belajar sendiri gitu. Ya, nggak bisa orang tua kita profesor, nanti profesornya diwariskan ke kita, nggak bisa. Orang tua kita bijaknya diwariskan ke kita, nggak bisa. Tetap aja kita harus berlatih gitu. Setiap orang tuh nggak bisa mengikuti mengambil atau mewarisi apa yang dimiliki orang lain. Dia harus melakukannya sendiri. Latihan itu latihan sendiri, Mas Hendra. Ya, seorang guru pun bahkan tidak bisa mewakili muridnya kencing gitu kan ada lagu ada cerita seperti itu. Iya. Ya. Oke. Habis ini teman-teman kita akan ngobrol sama Pak Wayan Mustika lagi tentang ruh ya, tentang nyawa, tentang perjalanan hidup setelah mati. Yang itu ternyata kontradiktif dengan pemahaman ajaran-ajaran
ini katanya tentang Zen dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita akan diskusikan supaya kemudian perspektif kita menjadi utuh tentang kehidupan dan kematian ini. Nah, langsung saja Pak Wayan, bahwa banyak praktisi-praktisi kesadaran itu kan wawasannya kan luas Pak Wayan. Wawasannya kan luas gitu ya. Dan senantiasa ketika ditanya tentang Tuhan, ketika ditanya tentang kematian, kan banyak guru-guru spiritual itu jawabannya adalah tidak tahu gitu ya, ketidaktahuan. Pokoknya intinya tidak tahu gitu ya. Tapi ketika kemudian di luar forum resmi gitu ya, ketika ngobrol gitu, mereka alah itu apa itu, masih percaya sama ruh, masih percaya sama reinkarnasi, toh nggak ada yang mati gitu ya. Siapa ya, ini hal-hal seperti ini penting sekali untuk kemudian dicari titik tengahnya, karena bagaimanapun kita khususnya yang orang Jawa, karena saya dari Jawa gitu ya, kita kenal dan bahkan sering menjumpai fenomena-fenomena yang namanya manitis gitu ya. Seorang kakek yang kemudian di tangannya ada tanda, terus kemudian cucunya memiliki tanda yang serupa. Ini kan sesuatu yang memang benar-benar real dan dipercaya banyak orang, khususnya di Jawa ini. Nah, nanti gimana Pak Wayan melihat fenomena ini? Di satu sisi mereka yang misalnya belajar ke mana gitu, udah nggak ada roh itu, nggak ada yang mati dan lain sebagainya gitu. Gimana tuh Pak? Fenomena-fenomena itu kan paradoks. Paradoks dalam arti begini Mas Hendra. Kalau kita mau melihat secara detail apa yang disampaikan orang-orang dulu, bahwa ada kematian, bahwa ada roh dan sebagainya, itu kan berarti mereka mengalami apa yang mereka katakan. Dan itu tentu tidak dialami oleh orang-orang biasa. Yang kemudian membuat pengetahuan-pengetahuan tentang kematian, tentang alam kematian, itu kan adalah orang-orang yang memang levelnya berbeda di masa lalu. Ya para resi lah, para guru suci dan sebagainya. Yang kemudian diteruskan informasi-informasinya kepada orang-orang biasa seperti kita. Tugas kita adalah mencoba memahami informasi itu setara dengan apa yang diraih oleh yang memberi informasi yang pertama. Kan tugas kita di situ Mas. Betul. Nah, jadi artinya orang dulu itu ngerti 5 tambah 5 itu sama dengan 10 gitu misalnya. Sekarang kita harus mengerti bagaimana orang dulu mengatakan 5 tambah 5, 10. Ketika kita masih SD kan. Kita dituntun lah. Misalnya 5 apel ditambah 5 apel sama dengan 10 apel. Kita pelan-pelan dituntun untuk bisa mengerti hasil temuan orang dulu. Sama dengan Einstein menghasilkan E sama dengan MC kuadrat. Nah, ketika kita belajar fisika, E sama dengan MC kuadrat itu maksudnya kayak gini. Kan supaya kita ngerti maksudnya orang si Einstein. Nah, kalau roh-roh suci di masa lalu yang jadi guru-guru, para maharsi, para nabi, mengatakan hal itu, lalu terbawalah informasi sampai sekarang, kita akan diminta untuk mengerti apa yang mereka capai. Sehingga bukan berarti tidak ada apa yang mereka katakan itu. Kita hanya perlu mengerti apa maksudnya. Sehingga kita perlu mempertanyakan. Misalnya, saya sering katakan begini. Ada 2 alam, alam neraka, alam surga. Begitu saya tanya banyak orang, alam neraka itu apa? Alam yang gelap apa yang terang? Semua orang mengatakan alam yang gelap. Di sana ada api berkobar-kobar, itu neraka apa surga? Semua orang mengatakan itu neraka. Pertanyaannya, kenapa alam itu bisa gelap gulita sementara ada api berkobar-kobar gitu. Nah, ini kan sebuah kondisi paradoks, tesa yang paradoks yang mengajak kita berpikir. Tujuannya itu sebenarnya sehingga kita berpikir, oh maksudnya ini. Setelah kita mengerti maksudnya baru kita akan mencapai. Tapi kalau dari sekarang
kan orang dulu gitu. Betul. Kalau saya tipe saya begini Mas Hendra. Saya tidak serta-merta akan meyakini kebenaran dari apa yang dikatakan orang-orang dulu, tapi saya akan menggalinya lebih dalam, kemudian mencocokkannya dengan hasil-hasil pencarian-pencarian lainnya. Contoh tentang alam kematian misalnya. Saya menerima itu sebagai sebuah keyakinan. Oke. Tapi saya tidak cukup sekadar meyakini apa kata orang, biarpun dia orang suci, apa kata agama, biarpun itu kata kitab suci. Saya nggak cukup yakin. Saya harus ada paham. Karena yakin saja tidak cukup. Yang dalam ilmu yang saya miliki, yakini, pahami, alami. Nah, ya, yakini oke. Saya yakin. Karena itu hasil karya orang suci, saya yakin ada kebenaran. Tapi bagaimana memahami apa yang diyakinkan itu kepada saya? Saya harus menelaahnya, Mas Hendra. Nah, inilah kemudian saya kaitkan dengan hasil penelitian orang-orang Barat yang agak netral. Kenapa netral? Karena mereka agnostik. Oh iya. Karena mereka ateis. Beberapa tuh ateis nggak percaya begini-begini. Percayanya pada rasio. Iya. Maka saya membaca buku-bukunya mereka. Membaca buku Speak with Dead, membaca Journey of Soul karya Dr. Michael Newton, membaca Many Life, Many Master karya Dr. Brian Weiss, membaca Search for Grace, dan berbagai buku-buku tentang fenomena-fenomena yang awalnya mereka tidak mengerti bahwa itu reinkarnasi atau karma dan sebagainya. Nah, lalu saya kaitkan dengan apa yang dicapai oleh orang-orang kita di masa lalu, gitu. Oh, ternyata apa yang mereka lalui di masa lalu ada kaitannya dengan apa yang mereka temukan di masa sekarang dengan metode yang ada, studi kasus misalnya. Kalau sekarang kan kalau mereka di Barat, kalau mereka tidak melakukan sesuatu secara ilmiah kan tidak dipercaya, Mas Hendra. Maka saya kaitkan, walaupun akan selalu ada celah-celah untuk kita gali, karena tidak pernah ada pengetahuan yang sempurna. Pengetahuan apapun akan selalu ada celah untuk kita gali lebih dalam, gitu. Nah, tugas kita mengumpulkan perspektif itu semakin banyak, Mas Hendra, gitu. Di situ kemudian saya mengerti, oh, alam kematian itu begini, gitu. Ya. Aku pernah mendengar statementnya dari siapa ya, Guru Saiful Karim kalau nggak salah ya. Ya. Jadi ruh-ruh itu kan nggak bisa bicara, sebenarnya mereka itu merindukan wadah yang baru gitu, Ya. merindukan apa tuh namanya, jasad yang baru gitu, tubuh fisik yang baru, cuman nggak bisa bicara gitu. Nah, ini nih dan beliau mengatakan ya tempatnya nggak jauh-jauh beda dari sekitar kita ini gitu sih, kurang lebihnya begitu. Nah, Pak Wayan, aku tuh kalau di Bali sama di Jawa kan sama-sama ada kirim doa buat leluhur, orang-orang tua yang kita hormati gitu sih, Pak Wayan. Yang namanya orang dikirimi itu kan, misalnya aku ngirim buku ke Pak Wayan kan menerima gitu ya. Pertanyaanku yang pertama, gimana sih caranya mereka yang belum lahir kembali menerima kiriman doa itu, kira-kira seperti apa gitu, Pak Wayan? Dan ketika kemudian dia pengen terlahir kembali ke tubuh fisik yang berkaitan DNA-nya dengan orang yang dia sayangi, tapi ternyata dia nggak punya, orang yang dia sayangi itu nggak punya keturunan lagi atau nggak mau punya anak lagi gitu. Kira-kira seperti apa gambarannya, versi pengetahuannya Pak Wayan selama ini gitu? Kan ada gini, Mas Hendra. Ada yang diturunkan melalui DNA. Sehingga dari kakek ke cucu gitu misalnya. Kan ada garis keturunan DNA di situ. Tetapi ada juga kalau ruh itu bisa memakai DNA manusia yang lain untuk kemudian yang penting kan terbawa pada dirinya. Contoh gini, Mas Hendra. Pernah enggak Mas Hendra melihat aplikasi-aplikasi yang karena produk BlackBerry Messenger misalnya, itu sudah nggak ada lagi. Nggak ada. Tapi ilmunya, aplikasinya itu atau sistemnya itu kan bisa diteruskan ke sistem Android yang lain. Walaupun secara DNA itu sudah beda, BlackBerry sama Samsung sama yang lain sudah beda itu. Tetapi kan ada aplikasi atau sistem yang diteruskan. Nah, roh itu bisa begitu. Kalau dia tidak mendapatkan
tubuh yang meneruskan DNA dari tubuh masa lalunya, dia membutuhkan tubuh yang lain. Tubuh yang lain yang cocok. DNA manusia hampir-hampir mirip, nggak terlalu jauh berbeda gitu. Ya, tetap saja kita bisa masuk ke tubuh yang lain, yang bukan ada di garis keturunan kita, itu misal. Karena di beberapa cerita itu kan roh itu bisa memilih sesuai dengan tubuh yang akan menjadi tempat di mana dia menyelesaikan hutang karmanya. Kalau dia selesai urusannya dengan si A, si B, si C dalam satu keluarga, masa harus lahir di situ terus berulang-ulang gitu. Sementara dia harus punya tugas yang lain gitu. Nah, ada banyak hal-hal menarik juga kemarin saya baca di komen-komen tentang perjalanan ke alam kematian kemarin, Mas Hendra. Ada yang nanya gini, kalau roh itu bisa mendengar doa kita, bagaimana kalau dia lahir kembali di dalam tubuh orang yang bisu? Kenapa dia nggak bisa mendengar? Atau kalau roh itu bisa melihat dan dia masuk ke dalam tubuh orang buta, kenapa orang buta nggak bisa melihat kalau rohnya bisa melihat? Itu pertanyaan masyarakat baca di situ. Menarik pertanyaannya, bagus sekali. Ya, saya ketawa aja pas baca itu. Kenapa? Menurut dia, kalau rohnya bisa melihat, tubuh orang buta itu harusnya bisa melihat. Karena rohnya yang memakai tubuh itu kan. Tapi coba kita lihat, coba kita alami sendirilah. Ketika misalnya kita naik kendaraan malam-malam, si pemakai mobilnya bisa melihat, tapi lampu mobilnya mati, bisa ngelihat nggak kita? Nggak bisa. Atau kaca depannya ketutup, nggak bisa ngelihat juga kita, ketutup kabut. Walaupun sopirnya bisa ngelihat. Nah, walaupun sang rohnya bisa ngelihat, tapi kalau tubuh fisiknya sebagai kendaraan ini buta, tidak bisa mendengar, ya sama saja. Dia seperti apa? Seperti HP yang nonton YouTube tapi di silent. Ya nggak kedengaran juga suaranya walaupun si YouTube-nya mengandung suara gitu. Ini contoh bagaimana kita bisa melihat secara nyata aplikasi-aplikasi ini mengajarkan kita tentang alam-alam seperti itu, Mas Hendra. Gitu. Bahwa apakah doa kita sampai kepada dia gitu. Ada teknik, Mas Hendra, ada teknik. Nah, kita nggak serta-merta. Misalnya, saya angkat telepon ini. Saya belum menghubungi nomornya Mas Hendra. Lalu saya ngomong, Mas, sudah sampai di mana, Mas? Lah, saya belum menghubungi Mas Hendra. Atau saya tekan nomornya Mas Hendra. Baru dari kode memanggil. Lalu saya sudah ngomong, Mas, sudah sampai di mana? Lah, baru kode memanggil. Bahkan ketika yang muncul notifikasi berdering aja, itu belum dijawab sama Mas Hendra. Nah, sama ketika kita berdoa kepada para roh itu. Sebenarnya kita harus memastikan kita sudah connect nggak sama yang kita doakan itu, gitu. Makanya jangan ujug-ujug doa langsung mendoakan si roh tanpa memanggilnya lebih dulu, gitu. Kan panggil dulu lah, gitu. Kasih jeda waktu, gitu. Misalnya kita mau mendoakan kakek kita, nenek kita, ya paling kita bisa ngomong sebentar lah. Seperti ada tata krama lah. Kakek, dimanapun engkau berada saat ini sebagai roh, sebagai makhluk energi di alam sana, di dimensi yang lain, gitu. Kalau engkau mendengar aku ini. Itu lisan atau batin? Lisan aja ngomong, lisan. Boleh batin, gitu. Ya. Kalau engkau bisa mendengar ini, mohon hadir sejenak di sini. Ada yang ingin aku sampaikan. Kan gitu biasanya, gitu. Setelah kita feelingnya bagus, kayaknya sudah datang. Baru kita ngomong, gitu. Seperti kita mau nelpon tadi, udah manggil dulu, sudah reconnect baru ngomong. Ini belum terconnect juga udah ngomong. Paham. Nah, kita manggil Tuhan aja, kita doa. Kalau di Bali itu biasa, Mas Hendra. Kalau di Bali orang sembahyang di tempat suci itu manggil dulu, Mas Hendra. Walaupun dia nggak mendapatkan tanda. Tapi minimal secara prosedur kita manggil. SOP-nya begitu. SOP-nya begitu. Jangan sampai sebagai MC kita ngomong, yang terhormat Bapak Gubernur, gubernurnya belum hadir gitu. Lalu Pak Wayan, kan ada ya beberapa mbah-mbah, bapak-bapak yang sering cerita ke saya gitu. Itu orang yang sudah meninggal, istrinya itu bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Contoh,
itu loh, anakmu itu loh, ada sesuatu yang mau diomongkan sama kamu gitu kan. Ya. Ada sesuatu yang dirahasiakan, dia pengen ngomong sama kamu tapi nggak berani gitu. Ya, ya. Itu orang yang cerita nggak mungkin bohong. Saya tahu persis bagaimana kemudian orangnya lah ya, saya bisa menilai gitu. Dan ternyata benar. Ya. Ketika ditanya, Dok kan pengen ngomong apa gitu kan. Ternyata benar. Dan banyak cerita-cerita gimana orang yang sudah tiada itu bisa komunikasi dengan orang yang masih hidup. Orang yang mati bisa komunikasi dengan orang yang masih hidup meskipun lewat mimpi. Dan itu banyak kejadian hal-hal seperti itu. Ya. Nah, gimana? Penjelasannya gimana ini? Kok bisa seperti ini? Gimana tuh Pak Wayan? Iya, karena kita sama di dalam diri kita kan ada roh. Ada roh yang bisa terkonek dengan roh di dimensi yang lain. Contoh nih Mas Hendra, kita punya HP. HP itu ada casingnya, ada wadahnya, ada segala macamnya, ada aplikasi YouTube-nya. Dan dia bisa terkonek dengan YouTube di luar negeri. Kenapa? Karena ada aplikasinya di situ. Kalau aplikasi YouTube-nya nggak ada, ya nggak bisa dia connect. Nah, di dalam diri kita kan ada kecerdasan roh. Sehingga bisa terkonek juga dengan roh yang sudah ada di luar tubuh itu. Kalau di penjelasan lebih detailnya itu ada di ajaran Pancamaya Kosa. Bahwa sang roh itu sendiri yang murni terbungkus oleh 5 lapisan maya gitu. Ketika dia baru meninggalkan 1 lapisan dari tubuh manusia, dia masih membawa 4. Sehingga dia masih menjadi roh individual yang punya identitas. Roh si istri, roh si kakek, roh si nenek. Dia belum murni. Sehingga dia bisa masih terkait. Pinjam dong tubuhmu gitu. Dia bisa masuk ke dalam tubuh seseorang. Atau kalau enggak, dia bisa connect secara frekuensi. Ya, tetapi zaman sekarang susah. Kenapa? Zaman sekarang ini batin manusia banyak penuh oleh reaksi-reaksi ego, Mas Hendra. Zaman dulu itu mereka banyak lugunya. Banyak lugunya. Sehingga orang-orang dulu itu jauh lebih mudah. Iya. Mereka tidak perlu bikin lab untuk mengerti cocor bebek ini pakai obat ini. Itu yang ngajarin siapa coba? Karena mereka bisa terkonek antara kecerdasan semesta di dalam dirinya. Ya, karena kita pikir kan saya harus ngomong dulu supaya bisa bicara. Enggak Mas Hendra. Ketika ada luka di sini, sel-sel darah kita tuh ngomong antar sel darah. Di situ ada luka, kirim penyembuhan, kirim pembekuan. Kita nggak ngasih tahu, aku luka, kirim dong pembekuan. Kita nggak ngomong, Mas Hendra. Dia ngomong sendiri. Kirim dong pembekuan ke sini. Setelah itu, kirim dong sel-sel darah putih. Ada komunikasi yang tidak kita pahami. Sedemikian cerdasnya. Nah, ada banyak sekali kecerdasan yang belum kita paham. Dan saya selalu percaya, Mas Hendra, ketika kita belum paham, jangan salahkan apa yang kita belum paham. Betul. Salahi diri kita nggak mau memahami itu. Ada alam kematian yang kita nggak paham sehingga kita simpulkan itu nggak ada, ya terserah lah. Terserah. Gitu. Oke. Karena alam kematian nggak peduli kita percaya apa tidak. Kita tetap akan mati juga. Kita tetap akan mengalami ya Pak Wayan. Iya. Sekarang pilihannya adalah kita mau mati dengan memahami alam yang akan kita di mana kita kembali apa tidak, gitu aja. Saya memilih memahaminya. Memahaminya ya. Karena di Bali diajarkan 2 hal. Dharma kahuripan, dharma kepatian. Ilmu tentang kehidupan dan ilmu tentang kematian. Ilmu tentang kehidupan penting karena kita sedang menghadapinya sekarang. Betul. Ilmu tentang kematian penting karena kita pasti akan menghadapinya nanti. Dua-duanya pasti. Sekarang kita sedang pasti-pastinya menghadapi kehidupan. Kalau nggak paham dengan apa yang sedang kita hadapi, ini kan kacau. Ini kan lagi-lagi saya bertanya seperti ini karena memang terlalu banyak case gitu loh, bahwa orang mati bisa mengirimkan pesan kepada yang masih hidup gitu loh. Sehingga ya saya sangat terbuka untuk kemudian ada mekanisme yang mungkin selama ini kita kurang menggali, memahaminya dari ilmu-ilmu leluhur kita yang sudah diwariskan gitu ya Pak Wayan ya. Saya potong Mas Hendra ya. Tentang cara roh berkomunikasi itu. Roh itu kan yang murni ini terbungkus oleh 5. Ana maya kosa atau lapisan physical body lah. Physical body, prana maya kosa, energi body. Mano maya kosa, main dan perasaan sang roh itu masih membungkusnya. Wijanana pengetahuan, ananda maya kosa kebahagiaan. Nah, kebahagiaan yang menyebabkan dia merasa di surga, apa merasa di mana gitu. Ketika dia kehilangan tubuh fisik, tubuh materi ini,
Dia masih membawa tubuh energi, lengkap dengan yang lain-lainnya itu. Nah, dia bisa berkomunikasi secara energi dalam frekuensi yang berbeda. Begitu cara berkomunikasi dengan energi tidak bisa memberitahu orang, dia mencoba memadatkan tubuh energinya untuk mematerialisasi walaupun tetap kita nggak bisa melihat. Makanya banyak rumah-rumah dihantui, ini dijatuhin, itu dijatuhin. Karena dia mencoba dengan tubuh energinya itu terkonek kembali dengan alam-alam material ini sehingga memadatkan sedikit energinya untuk bisa menggerakkan benda-benda. Itu kan ada rekaman-rekaman CCTV di mana benda-benda dijatuhkan, walaupun ada yang memang sengaja bikin settingan-settingan itu ada, selalu ada demikian. Ya, selalu ada demikian. Tetapi ada juga yang memang realnya begitu, Mas Hendra. Realnya begitu, real tanda petik itu. Ketika kita paham tentang ilmu energi, kita kan paham bahwa apa? Tidak semua energi itu bisa terlihat. Dan kemarin saya sempat baca itu, ada penemuan terbaru ini, Mas Hendra. Bagaimana energi cahaya itu dimaterialisasi dan sehingga terlihat, bisa disentuh. Itu ada fotonya saya lihat kemarin. Penelitian terbaru ini. Dan fakta lainnya apa? Cahaya ketika dia jadi laser, dia bisa menjadi pemotong kan. Berarti kan memadat. Ya. Air itu kan harusnya nggak bisa lemut kan, tapi begitu dipadatkan itu bisa dipakai memotong seperti pisau. Kalau yang apa tuh namanya tokoh-tokoh yang dia paham tentang sains gitu ya, penampakan itu kaitannya katanya dengan kekacauan energi yang ditangkap berdasarkan belief orang yang berbeda-beda gitu. Makanya wujudnya juga berbeda-beda gitu. Tapi prinsipnya bahwa itu adalah sebuah kekacauan energi gitu. Yang penampakan itu. Menurut Pak Wayan gimana tuh? Ya, itu tapi bisa juga. Apa yang kemudian menjadi halusinasi dan sebagainya itu mungkin. Tetapi kan ada juga secara secara alat, walaupun belum canggih banget alatnya. Alatnya kan nggak peduli dengan apa yang diyakini oleh alat itu. Dia melihat juga apa yang ditangkap oleh dia. Karena begini Mas Hendra, kita tahu kan, benda itu terlihat ketika dia menghalangi cahaya yang menembusnya. Kalau benda itu tembus oleh cahaya, kita nggak melihat benda itu. Nah, ketika benda material ini sangat merenggang, seperti sekarang ini udara ini, ini kan sebenarnya materi. Ada oksigen, ada hidrogen, ada karbon di sini, yang karena saking renggangnya satu sama lainnya, ini bisa menembusnya. Jadi kita nggak melihatnya. Tapi begitu dia bisa memantulkan cahayanya, kita ngelihat debu-debu kecil di sini. Itu contoh pertamanya. Atau ketika atom hidrogen dan oksigen itu sedikit memadat menjadi air, kita mulai bisa melihatnya. Begitu dia memadat menjadi salju, semakin kita bisa melihatnya. Karena dia menghalangi cahaya yang menembusnya. Kan gitu Mas Hendra? Nah, es batu kita bisa lihat, tapi ketika dia menjadi uap air, kita nggak melihatnya. Itu contoh bagaimana benda-benda materi itu ketika menjarang dia nggak terlihat juga, sama juga. Apalagi benda energi, bahkan materi aja gitu. Jadi sekali lagi, boleh percaya, boleh enggak. Kalau kita memang hanya percaya pada apa yang bisa terlihat gitu. Dan jangan lupa, mata kita ini nggak bisa melihat semua frekuensi cahaya. Itu intinya. Dan cahaya itu energi gitu. Ya, saya nggak bisa melihat ininya Mas Hendra. Suhu tubuhnya Mas Hendra saya nggak bisa lihat. Tapi ular itu tahu ini benda mati apa benda hidup dengan berdasarkan suhu yang terlihat di sini gitu. Jadi terkadang memang kebenaran yang kita pahami itu sekali lagi adalah kesalahan yang belum kita pahami. Ada kemungkinan itu gitu. Sehingga marilah kita terbuka kepada semua knowledge, experience ya. Jangan terburu-buru, tergesa-gesa untuk kemudian menyimpulkan gitu. Makanya di Islam kan dilarang kafir. Iya. Jangan tertutup. Jangan tertutup. Ada penemuan-penemuan baru.